memang namanya aja sudah bakti. Ya. Bakti itu kan berarti suatu sosial. Yes. Wiyata bahasa Jawanya adalah pendidikan. Jadi Ya. kita berbuat sosial untuk di bidang pendidikan. Ya. Ya memang kalau dihitung kesuksesan saya memang jauh tertinggal daripada teman-teman yang dia sebagai pedagang benar. Namun sekali lagi yang pedagang kalau di daerah belum tentu dihormati seperti saya. Tapi juga kadang-kadang masih berangkat ke Australia saya nyoba. Oke. Saya nyoba. Ya. Nah, ya memang di Australia itu karena daya hidupnya kan memang sangat tinggi. Ya. Kita kerja Jumat, Sabtu, Minggu aja bisa ngidupin hampir 1 bulan untuk di Indonesia. Oh ya. Itu, ya. Karena kerja malam gitu aja kita bisa dapat 100 sekian dolar. Ya. Ya. Jadi kalau kita kerja weekend itu aja cukup. Oke. Ya, namun sekali lagi saya kepikiran di Indonesia pendidikan itu masih diperlukan. Iya. Jadi saya akhirnya balik ke Indonesia. Ya. Ya, balik ke Indonesia saya teruskan di pendidikan. Namun sekali lagi banyak teman-teman yang ngejek juga. Ya. Kapan kamu bisa kaya? Kapan kamu bisa hidup dengan baik kalau hanya di pendidikan? Ya. Ya, memang resiko daripada seorang pendidik lah. Ya. Ya, hampirlah di Indonesia itu tidak ada guru yang kaya. Ya. Ya. Hanya satu yang kaya. Sudwi Katmono. Pak Sudwi Katmono. Oh, guru ya Pak ya? Iya, guru, beliaunya guru. Tapi Ya. Bapak punya sekolah kan terus berkembang kan Pak ya? Ya, kita berjuang untuk berkembang. Tapi sempat membuat saya frustrasi juga, berapa kali frustrasi karena rintangan juga banyak lah. Oh, apa rintangan yang Bapak masih ingat sampai di saat ini Pak? Ya, dari pihak penguasanya nganggepnya itu kadang-kadang kurang pas lah ke kita. Ya, dianggap kita itu ya seperti pedagang. Dan sempat sekali saya diundang oleh Dignas itu untuk ikut seminar. Malah saya ngomong di seminar itu kan semuanya pakai batiknya Kopri semua. Ya. Saya angkat tangan, saya minta, ya tolonglah para guru-guru ini dikasih kesempatan untuk berkarya dan HR-nya ditambah. Karena guru ini kalau HR-nya pas-pasan, mikir ke rumah, mikir ke ngajar, sekolahnya tidak akan bisa maju. Ya. Nah, baru ngomong 1-2 kata, audiennya sudah ngomong, duit mana? Ya. Ya, memang kalau tanpa duit ya kita nggak bisa ngembang. Betul. Ya. Ya. Tapi terlalu banyak duit juga nggak bener. Ya. Ya. Akhirnya saya balik, saya ngomong kalau begitu Pak, kalau semua audiennya begini ya lebih baik gurunya itu suruh sukarela aja, nggak usah dibayar bila perlu. Karena berjuang untuk nusa dan bangsa, saya ngomong gitu. Ya, semua diem akhirnya. Begitu saya balik begitu, akhirnya waktu itu dipimpin oleh Pak Menteri sendiri. Beliaunya ngomong, ya jangan begitulah. Teruskan apa ide-idemu. Saya ngomong, sekolahan itu kita anggap sebagai perusahaan aja. Ya. Kalau outputnya itu tidak laku, siapa yang akan masuk lagi? Ya. Jadi kita harus membuat outputnya itu bisa laku, outputnya bisa keserap. Ya, ini yang saya cari. Ya. Nah, akhirnya jadi teman baik itu Pak Menterinya. Oh, oke. Ya.
akhirnya saya punya pendidikan kepariwisataan, hanya satu-satunya mempunyai satu jurusan perhotelan. Ya. Sama beliaunya dikasih grade A. Wow. Jadi yang disamakan. Ya, ya. Karena apa? Saya presentasikan ke beliaunya. Waktu itu saya presentasikan ke beliaunya bahwa ujian saya ngundang user. Ya. User maunya gimana? Kamu mau gini. Oke, uji anak-anak saya dengan kualitasmu. Ya. Padahal anak-anak saya uji, saya belajarin lebih bagus daripada itu. Oke. Seperti making bed, mereka minta 10 menit. Anak-anak saya belajari dalam 2-3 menit sudah mampu untuk making bed dan sebagainya itu. Terus saya putarkan seorang nenek jadi room service, dia mengerjakan sendiri 50 kamar dia selesaikan. Wow. Di Jepang. Saya ambil fotonya, saya ambil filmnya. Iya, iya. Ya. Tidak pakai ditanya dulu, ngelapnya juga, wah cepat sekali. Nah ini yang saya bikin motivasi ke anak-anak kita. Ya, ya. Nah, sehingga mereka semuanya giat, dan waktu ujian saya rekam. Rekaman ini saya kirim ke Pak Menteri. Pak Menteri kaget tuh, kok ini kok manggil penguji, padahal SMK. Dia kan belum memberikan suatu instruksi sama sekali. Ya, akhirnya kan dipakai untuk sekarang. Oke. Dan yang lebih lagi waktu beliaunya ngasih pelajaran 40 jam pelajaran, saya kasih 67 jam anak-anak itu. Oke. Ya sempat pengawas itu datang marah-marah. Wah, memangnya anak-anak ini mau dibikin apa? Bikin teler di sekolah. Ya, saya waktu itu dengan tenang saya hadepin. Kepala sekolahnya sudah nggak bisa ngerayu lagi. Ya. Saya hadepin, saya ajak minum. Akhirnya saya tanya, Bapak punya anak? Wah, iya punya anak saya SMA. Di leske ngaji enggak, Pak? Saya tanya, oh pasti. Berapa jam, Pak? Nggak ngerti ya, saya pancing. Wah, tiap minggu saya pasti leskan 2-3 jam. Kimianya apa? Akhirnya rentet-rentet anaknya itu dibelajarin, dileskan macam-macam sampai 60 jam akhirnya. Wah, Bapak itu lebih kejam daripada saya. Kalau saya muridnya saya belajar di sekolahan. Kalau Bapak kan enggak, lari sana lari sini. Iya. Makanya jangan marah dulu, Pak. Iya. Nggak sadar gitu. Nggak sadar. Dilaporkan ke Pak Profesor Prapto waktu itu. Prof Prapto langsung telepon sama saya. Kebetulan teman, terus dia ngomong, Bang, sekolahmu ada masalah. Apa, Pak? Terus dia cerita ini. Ya, memang saya berikan, tapi saya berikan anak-anak tidak perlu lari sana kemari, sehingga anak-anak itu juga terhibur, tidak lari ke sana kemari, tidak sambil belajar terus mau dolan terus. Terus akhirnya Pak Menteri merintahkan untuk saya punya grade-nya dari B itu dijadikan A. Wow. Bukan satu-satunya hanya punya satu jurusan tapi A. Seharusnya tidak boleh. Iya. Berarti alumni dari sekolah Bapak ini sudah banyak nih di hotel-hotel bintang 4, bintang 5 ya di Indonesia. Banyak yang jadi manajer. Nama sekolah Bapak apa, Pak? Di ini? Waktu itu saya pakai nama Bakti Husada. Bakti Husada. Iya. Tapi akhirnya SMK itu berubah menjadi lama-lama university ya, Pak? Iya. Saya teruskan. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 89-92 ya kita mulai. 92 sudah menjadi university. Iya.
Namanya berubah, masih Pak? Institut Ilmu Kesehatan lah. Oke. Ya. Jadi fokus Pak ya, fokus di kesehatan saja. Di kesehatan. Pariwisatanya sudah enggak? Enggak, karena pariwisatanya lama-lama muridnya itu karena tersaing dengan yang kesehatan, yang waktu itu sebelum COVID ini kesehatan sangat populer. Ya. Sehingga muridnya terlalu banyak yang ke kesehatan. Oke. Nah, cuma setelah COVID ini dan menjelang COVID ini sekarang pada takut untuk masuk kesehatan. Oh, malah takut. Sekarang takut. Ini kan malah dibutuhkan kalau sekarang. Iya, kan? tapi lihat aja di kesehatan di seluruh Indonesia semua drop. Masalahnya resikonya terlalu tinggi. Iya. Resikonya. Nah, kembali waktu Bapak fokus di kesehatan dan dari SMK menjadi institut ya. Iya. Berarti lulusan sudah menjadi dokter umum ya Pak ya, S1 ya? Dokter gigi. Dokter gigi. Apoteker. Perawat. Oh, dokter bidan. umum belum? Ya, belum. Oke. Oh. Ya ini. Oh, perawat, bidan. Ya. Tenaga medis lah Pak ya? Ya. Oke. Sekali lagi kita itu masih kadang-kadang masih banyak diskriminasi lah. Ya. Pak Bambang masuk ke dunia pendidikan ya dari armada atau bus ya. Nah itu Bapak mungkin punya tujuan apa Pak ya? Ya, memang saya tinggal di Kediri. Kediri adalah daerah pengirim TKI yang cukup banyak dan sekitarnya, Trenggalek, Tulungagung. Saya menginginkan kalau bisa TKI yang dikirim itu jangan hanya pembantu rumah tangga. Saya inginkan suatu tenaga-tenaga kesehatan yang bisa dikirim ke luar negeri. Ya, memang saya sempat berjuang untuk pengiriman tenaga kesehatan di luar negeri. Waktu itu sempat tenaga perawat gigi terkirim ke Hong Kong. Memang di Hong Kong dia statusnya adalah pembantu rumah tangga, tapi dia sebetulnya membantu dokter praktek. Cuma begitu kalau ada operasi dia ya hanya bersih-bersih gitu aja. Tapi kalau pengawas tidak ada ya tetap dia bantu semuanya. Dan ini yang memang saya harapkan saya bisa ngerubah pendidikan ke pembantu rumah tangga itu menjadi suatu ya meskipun hanya pembantu juga tapi kan statusnya kan beda. Jangan hanya mereka mendapatkan UMR dan bahkan bila perlu UMR dipotong dan sebagainya. Nah, kalau memang tenaga kesehatan yang kita kirim itu lewat pembantu rumah tangga itu tadi mereka akhirnya dapat penghargaan yang cukup tinggi sekali. Karena apa? Yang pasti orang Indonesia itu rajin-rajin. Daripada mereka pakai orang lokal, mungkin orang lokal itu disuruh bersih mejanya aja nggak mau. Nah, kalau anak-anak Indonesia kita kan semua mau kerja, pokoknya dapat duit dan halal. Ya ini yang saya saya perjuangkan. Sempat ya bukan rugi aja. Toroknya cukup banyak, tapi sekali lagi nggak masalah, karena saya mampu untuk memberangkatkan berapa tenaga yang di Hong Kong itu di luar tadi, negeri, ya? Iya di luar negeri, dan bahkan saya mau berjuang lagi yang di Singapura, namun sekali lagi yang di Singapura karena HR-nya kan lebih rendah daripada di Hong Kong, sehingga tidak sukses. Dan yang lebih lagi saya pengen bisa ngirim ke Brunei. Rakyat Brunei itu hampir tidak ada yang mau jadi tenaga kesehatan. Ya memang benar sekarang COVID-nya betul. Tapi waktu itu juga hampir tidak. Jadi banyak yang kiriman dari luar. Mereka banyak dapat dari Filipina, karena Filipina itu bahasanya mau nggak mau mereka pakai
bahasa Tagalog dan bahasa Inggris, Ya. sehingga membuat mereka lebih mudah. Oke. Tapi sebenarnya kalau geografinya kan dekat dengan Indonesia, Malaysia. Jadi Indonesia lebih cocok. Ya, ya. Ini yang sangat disayangkan ya, Ya. karena kalau menurut saya Pak, sebagai ini apa mewakili masyarakat ya, saya Ya. merasa dunia kedokteran di Indonesia ini ketinggalan jauh kalau dibandingkan negara-negara tetangga ya. Iya, Terbukti sekarang kalau banyak orang yang sakit, terutama yang di middle up ya, Iya. selalu perginya ke Malaysia, ke Singapura. Ya. Jadi ini kan sangat disayangkan karena Iya. devisa kita akhirnya keluar ya. iya. Banyak unsur lah. Kalau macam itu banyak unsur. Ya, Ya. Yang pasti di dalam pendidikan kesehatan ini saya yang banyak memperjuangkan D3 untuk Tenaga farmasi, medis. tenaga medis. ya. Karena saya lihat memang di Filipina, di tetangga kita itu hampir semuanya pakai D3. Ya, Nah, saya pikir nanti kalau kita waktu itu dengan suatu pikiran globalisasi macam-macam, kita bisa salah-salah negara kita bisa dijajah oleh mereka. ya, Karena mereka di atas kita semua. ya. Nah, ini saya perjuangkan sampai ke Depkes, sampai ke profesi supaya kita bisa antara apoteker ke asisten ini bedanya jangan terlalu jauh. Ya. Kalau terlalu jauh mereka nggak bisa ngerti apa yang dimaksudkan oleh dokternya maupun apotekernya. Ya. Jadi kita harus memperjuangkan adanya suatu peningkatan lah. Ya sempat dapat tantangan juga, Ya, ya. dapat tantangan sama profesi. Kita apoteker sudah gajinya kecil sekali, kerjaan sulit, dia bilang begitu. Kok Ya. ini mau dikasih D3 lagi? Ya, memang kita harus jenjangnya tidak terlalu jauh lah. Ya, ya. Supaya apa? Tanggung jawab itu bisa diserahkan ke asisten. Ya, ya. Saya banyak berjuang, saya ngomong, kalau ada apa-apa berarti tanggung jawab ke apoteker. Yang masuk penjara kalau salah obat, apoteker. Tapi kalau D3, tanggung jawab kan situ bisa melimpahkan ke asisten tadi, karena asistennya D3 mempunyai satu pendidikan yang hampir setara. Oke. Nah, akhirnya mereka mau tahu, jadi diizinkan. Dari Depkes sendiri juga perjuangannya sulit sekali, karena Depkes harus minta ke profesi. Oke. Ya, itu waktu perjuangan kita cukup berat juga. Ya. Tapi beruntung ya Bapak ngembangin fokus di kesehatan, berarti murid-murid yang lulus dari sekolah institut Bapak ini kan ratusan Pak setiap tahunnya. Iya, tapi memang orang lihat saya hanya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Ya. Sebetulnya di luar pendidikan saya banyak bekerja yang lain. Oke. Ya kalau saya lihat dari sisi pendidikan aja, Bapak fokus di kesehatan, sudah melahirkan tenaga medis ya, apoteker, yang mana setelah COVID ini sudah berlangsung 28 tahunan ya. Iya. 28 tahun ini kan sudah melahirkan banyak sekali profesi-profesi di dunia kesehatan, sehingga waktu terjadi COVID atau pandemi ini kan tenaga medisnya lebih banyak, Pak. Iya. Memang yang tak kelihatan, Pak. Suatu kebahagiaan bagi saya. Iya. Alumni saya kan ada di mana-mana ini ya. Dari Merauke sampai ke Sabang. Iya, iya. Dari Merauke ke Sabang. Iya, iya. Saya kalau ke daerah jalan-jalan kemana saja, ke apotek kadang-kadang selalu disapa, loh Pak Bambang jadi kok di sini. Oh iya, iya. Jadi kiprah Bapak ini tidak hanya di dunia pendidikan ya? Ya memang yang di sosial saya ada khusus satu. Ya. Memang saya gabung di Lion Club ya. Ya. Sempat jadi district governor ya. Yang mempunyai wilayah dari Jawa Barat sampai ke Papua. Wow. Yang melebihi dari seorang gubernur yang benar lah. Saya tahu Bapak juga ini ya,
sudah donor darah sampai 170 Iya. kali lebih ya Pak ya? Iya. Kenapa Pak? Saya donor mulai dari usia berapa itu Pak? Saya mulai usia 20-an sekarang. Saya Ya. selalu aktif. Rutin ya Pak ya? 3 kali 4 kali setahun. Oke. Saya hanya terakhir setelah menginjak usia 65 itu sedikit ngurangi. Setahun 2 kali. Oh, tapi tetap masih donor Tetap ya? donor. Ya. Iya, iya. Soalnya donor itu membuat kita itu tensinya terkontrol. Oke. Terus kesehatan lebih bagus lah, lebih prima. Memang saya mengharapkan para muda-mudi yang ada di sekitar kita ini harus suka donor. Oke. Supaya membuat kita lebih sehat. Lebih fresh ya? Iya, nah ini fresh. sudah terbukti kan? Jadi ya. Pak Bambang usia sekarang 77. Tapi terlihat masih 50 ini Pak. Wah, masih 17 tahun. Oh 17. Iya, iya, iya. Tambahnya 60 tapi. Gitu ya. Itu yang di atas ya Pak ya. Yang di bawah masih 17 ya Pak ya. Leher ke bawah 17 ya. Iya, ya, iya. Pastilah kerut muka itu tidak akan bisa dihindari. Ya. Namun sekali lagi saya masih mampu naik 50 lantai. Wow. Sekarang ini Pak? Iya. Karena rajin olahraga juga Pak ya? Iya. Oke. Nah ini pesan dari Pak Bambang ya, Sobat Sukses. Jadi rutinlah untuk menjadi pendonor darah ya. Karena terbukti Pak Bambang jauh lebih fit, lebih sehat ya. Dan darahnya akhirnya bisa ini Pak ya, mungkin regenerasi darah baru terus akhirnya ya. Dan kita bisa menolong orang lah. Nah itu tujuan yang paling penting ya Pak ya. Jadi PMI ini tidak akan kekurangan darah ya. Iya. Dan sampai sekarang saya malah sering staf itu saya gerakkan untuk ikut donor. Ya, ya. Ya, mereka sekarang lebih terbiasa. Apalagi yang sudah pernah kena COVID dan sudah sembuh. Ya. Nah ini kan PMI sangat membutuhkan plasma convalescent itu ya Pak ya. Ya. Untunglah saya selama COVID ini nggak tertular. Oke. Tapi yang nggak tahu lah jadi OTG. Tapi yang pasti secara fisik itu nggak pernah terasa. Tapi kan sudah divaksin Pak? Sudah vaksin. Ya, vaksin. Ya. Sudah 2 kali vaksin. Ya. Ya. Mudah-mudahan untuk selamanya tidak tertular lah. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat usai ya Pak ya. Iya. Karena kalau semua dari kita juga menjaga diri masing-masing, menjalankan protokol 5M ya tentunya penularan tidak terjadi dengan massal ya, bisa bisa dikurangin ya. Iya. Nah, ini waktu Idul Fitri juga terlihat ada lonjakan tapi tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Iya, tapi ada beberapa tempat yang mengkhawatirkan. Iya. Di Madura ini contohnya ya. Kudus. Ya. Kudus. Jakarta juga masih belum turun-turun ya. Ya, Jakarta masih 1000-an lah tiap harinya. Ya. Kalau yang Kudus itu sempat saya hampir lewat gitu aja, dipegat, saya putar balik. Okay. Jadi Pak Bambang ini kegiatan sosialnya masih ini Pak ya, banyak dilakukan sampai sekarang. Tetap berjalan. Nah, saya mengharapkan juga Bapak juga ikut kegiatan sosial. Oh ya. Tentu dengan cara masing-masing ya Pak. Iya, Kan betul. kita semua menjadi pengusaha di Indonesia ya mesti harus berbagi ya. Ya, memang semacam begini ini juga berbagi. Oh ya. Dan nanti mengenai sekolah juga saya akan banyak belajar dari Pak Bambang ya. Saya akan ingin mendirikan sekolah SMK gratis untuk para anak-anak yatim piatu di Nongko Jajar, Pak. Iya. Yang perizinannya lagi diurus sekarang ya. Perizinnya sebetulnya mudah sekali kok ini untuk SMK. Ya, tapi kalau untuk SMA, tapi masih ini Pak, masih ya perlu proses yang panjang menurut saya ya. Jadi OSS ini masih belum banyak membantu. Kami harus ngurus UKL, UPL dulu ya. Oh iya, itu terus, proses itu mestilah perlengkapan di daerah lah. Untuk pengurus IMB Pak. Iya. Izin klarifikasi lahan. Iya.
Ya memang kita tuh di Indonesia itu, kalau saya ngomong bahasa Jawanya terlalu jelimet yang membuat orang mau berkembang jadi sulit lah. Ini memang sering terlalu birokrasi lah, ya. Menurut saya ya. Birokrasinya, kalau birokrasi yang benar sih nggak apa-apa. Banyak yang birokrasi tapi akhirnya ditunggangi oleh mereka-mereka yang tidak pada tempatnya. Seperti mungkin Bapak dalam hal ini Pak Hermanto soal izin apa itu mungkin kan mesti melalui RT RW juga. Ini salah. Ngapain? Ini kasih kesempatan pada RT RW untuk berbuat banyak sekali yang mesti harus dilalui, banyak sekali. Dan kena otonomi ini kan semuanya jadi penguasa ya. Sebetulnya yang mudah itu bisa dipermudah lah. Jangan, kalau bisa dipersulit kenapa tidak? Nah ini yang harus kita berantas. Menurut saya ide dari pemerintah pusat untuk Omnibus Law ya, OSS ini bagus sekali kalau itu bisa dijalankan dan bisa didukung oleh para pejabat-pejabat ya. Iya, tapi kan daerah kehilangan. Nah, kalau saya jadi bupatinya kan saya nggak dapat apa-apa. Dan karena yang diurus itu kan banyak sekali, jadi masih ada yang kewajiban dari pengurus izin ini untuk memenuhi dulu, nggak bisa langsung OSS itu langsung jalan. Iya, memang ya mudah-mudahan dengan tahun 2014 sampai sekarang 2021 ini ya kita bisa lebih maju lah, bisa lebih mudah untuk kita berkembang lah, supaya kita bisa cepat lah. Pak, kalau bicara tentang visi ke depan, apa Pak visi dari institut Bapak ini? Institut Bakti apa Pak tadi? Bakti Wiyata. Wiyata. Iya. Oh, ganti namanya ya Pak ya. Jadi Institut Bakti Wiyata. Iya. Memang namanya aja sudah bakti. Bakti itu kan berarti suatu sosial. Wiyata bahasa Jawanya adalah pendidikan. Jadi kita berbuat sosial untuk di bidang pendidikan. Ya memang kalau dihitung kesuksesan saya memang jauh tertinggal daripada teman-teman yang dia sebagai pedagang benar. Namun sekali lagi yang pedagang kalau di daerah belum tentu dihormati seperti saya. Saya memang waktu di Timor Leste saya mendirikan satu usaha. Saya akan sponsori 150 anak. Nah, saya kalau ke Timor Leste sekarang ini, waduh disambut benar-benar seperti raja. Kemana-mana, wah sudah mau apa aja sudah makan mau ini itu dadak bingung. Ya, suatu kebanggaan di pendidikan itulah. Jadi Bapak ini memberi satu ini Pak legacy ya kepada anak-anak Bapak, cucu Bapak dan kepada masyarakat ini. Ini yang luar biasa Pak. Kan tidak segala sesuatu itu harus dinilai dengan uang. Mereka sudah banyak yang jadi anggota DPR-nya sana, camat, bupati, sehingga saya kalau ke sana benar-benar sudah enggak seperti orang biasa lagi. Pak. Nah, saya pernah, ini pengalaman, saya pernah ke Poso, kan daerah konflik. Waktu itu daerah konflik. Saya datang dengan nyonya, nginep di penginapan, saya tuh iseng jalan. Dikejar orang saya. Nggak tahu yang ngejar bekas murid saya. Loh, Bapak kenapa di sini? Ayo balik aja dah. Jadi banyak suka-sukanya ya Pak ya, selain duka-dukanya juga. Nyonya sempat kaget juga. Daerah konflik kita datangi, tapi saya malah diterima dengan
baik sekali lah. Ya, ya. Oke Pak, terima kasih ini sekali lagi atas waktu dan juga sharing-sharing dari Pak Bambang ya. Ya, terima Mungkin kasih. Pak Bambang pada kesempatan ini mau menyampaikan pesan-pesan kepada para milenial, generasi Z ya, Ya. di masa pandemi ini mungkin ingin bagaimana kalau ingin memasuki jenjang dunia kesehatan atau apa mungkin pesan-pesan dari Bapak, silakan. Yang pasti kita ingin menularkan apa yang pernah disampaikan ayah saya kepada saya, yaitu banyaklah berbuat baik kepada orang dan janganlah bekerja menyakiti orang lain ataupun merugikan orang lain. Ya, ini yang selalu saya pegang. Sehingga saya memang tidak cukup hanya cari duit toh, tapi saya lebih senang untuk berbuat yang bisa membantu orang lain. Yes. Jadi ya tetaplah kita berbuat kebaikan ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.